Hai, good people. Sebelum mulai, aku mau ngingetin buat tidak skip iklan ya, untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan seputar roti 1000, yaitu dititipkan kemana rotinya? Jawabannya, roti 1000 dijual di 2 toko kelontong. Yang pertama berada di toko di dalam desa sendiri, yang kedua ada di desa pelosok yang jaraknya 3 jam dari desa kami. Untuk sampai di desa itu, kami harus melewati desa-desa kecil yang rumahnya masih sangat sederhana, terbuat dari kayu, berbentuk kotak, dan beratapkan besi seng. Memang, ada rumah-rumah yang sudah memakai batu bata. Tapi percayalah, rumah yang memakai batu bata memiliki gambaran rumah orang kaya bagi warga desa ini. Berangkat jam 2 siang dan sampai ke desa bernama Pota jam 5 sore. Roti 1000 dititipkan di toko sederhana seperti ini. Roti sampai ke toko hari Jumat malam dan mulai dipasarkan hari Sabtu. Alhasil, masih banyak roti yang belum laku terjual. Mungkin juga karena hari Sabtu identik dengan hari libur, sehingga minat belanja juga tidak tinggi. Setelah mengecek roti di toko, kami melanjutkan perjalanan ke Maumere dengan waktu tempuh 5 jam dari Pota. Melewati banyak keindahan alam, mulai dari gunung sampai laut. Kanan kiri, mata dimanjakan dengan keindahan alam yang masih segar dan mentah. Sengaja, kaca mobil dibuka selain untuk menghemat bahan bakar, juga agar kami bisa menghirup udara segar. Jangan khawatir, di sini jarang ada mobil apalagi motor. Jadi jangan heran kalau melihat warga sekitar berjalan kaki atau masih menggunakan sepeda. Di tengah perjalanan, terselimut hutan antar berantah, lampu mobil mendadak mati dan harus diperbaiki. Bersyukurnya, paman membawa lampu cadangan. Selama 30 menit kami di sini, tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Benar-benar jalan yang sepi. Kurang lebih pukul 11 malam, kami mampir makan di warung milik orang Jawa yang berada di desa setempat. Sebenarnya, tujuan kami ke Maumere untuk menjemput saudara yang sedang berduka. Meskipun perjalanan jauh, rasanya seru sekali karena pergi bersama orang-orang tersayang. Tidak hanya 1, tapi 2 kali kami harus memperbaiki mobil tua ini. Ngantuk ya? Sampai subuh belum pulang. Lagi-lagi radio mobil lepas dari tempatnya. Bersyukurnya karena memang Paman dan Jamal notabene-nya adalah bengkel dan montir, mereka bisa memperbaikinya. Setelah menjemput saudara subuh-subuh, kami sampai ke desa kembali itu pukul 5 pagi. Dengan kondisi sopir bosan ngebut semalam. Jika kalian pikir Velin langsung istirahat, kalian salah. Karena pagi ini aku harus membantu Ama membuat pesanan roltar dan bolu sakura yang akan diantar ke sekolah jam 8 pagi untuk acara. Supaya tidak ngantuk, cukup dengan mandi dan ganti baju agar tetap segar. Sedikit menyesal sih, kenapa aku harus ikut menjemput keluarga di Maumere dan pulang jam 5 subuh. Sudah tahu kalau pagi-pagi buta harus membuat kue pesanan orang. Sebenarnya Ama bisa membuat semua kue ini sendirian. Cuma aku gak tega. Sebagai pegawai teladan yang baik, ya harus siap siaga seperti ini. Siapa tahu besok naik gaji. Bercanda ya. Bersyukurnya hari ini tidak membuat roti. Kalau ditambah membuat roti lagi, wah gak ngerti deh. Mungkin aku bisa pingsan pagi-pagi. Roltar buatan kami memakai 12 biji telur. Itu kenapa harga per loyangnya sampai Rp100.000.
Ya, agak mahal untuk ukuran kue desa. Tapi menurut kami sudah sesuai, apalagi harga telur di desa kami 2 kali lipat lebih mahal daripada di kota. Teknik memasak roll tar dari aku. Pertama, telur dan gula harus benar-benar dikocok sampai mengembang. Karena ciri khas roll tar yang enak selain kuenya padat tidak boleh enek. Itu kenapa telur harus benar-benar mengembang sampai 3 kali lipat ketika dikocok. Nah, ini yang gak kalah penting, persiapan loyang roll tar. Kalau kalian pernah membuat roll tar dan gagal karena adonan melengket di loyang, kalian harus melakukan cara ini. Pertama, loyang kosong dilapisi mentega ke segala sisi. Lalu layer dengan kertas minyak atau baking paper lentur supaya ketika kue dikeluarkan tidak lengket di atas pan. Nah, belum cukup sampai di situ, di atas kertas minyak harus dilapisi lagi dengan mentega yang banyak dan juga tepung terigu. Mungkin ini juga penyebab roll tar bisa mahal ya, karena proses pembuatannya ribet. Seharusnya dibakar di oven listrik agar matang merata. Tapi, karena kami punyanya oven tangkring jadul, jadi deh pakai apa yang ada. Jujur, salah satu kelemahan memakai oven tangkring adalah harus terus diperhatikan karena panas api yang tidak merata. Tapi, ini juga sebagai pengalaman bahwa untuk memulai berjualan atau membuat usaha rumahan tidak memerlukan peralatan mewah atau mahal. Karena yang terpenting dalam bekerja itu adalah skill dan kemampuan, bukan alat dan barang mewah. Roll tar yang tidak dikocok terlalu lama akan tetap mengembang ketika dikeluarkan dari oven. Kalian tidak perlu menunggu roll tar dingin, karena setelah keluar dari oven, boleh langsung ditambahkan selai sesuai selera. Hari ini kami memakai selai nanas kemasan. Sengaja tidak memakai selai sendiri karena selai untuk roll tar punya konsistensi yang berbeda dengan selai roti yang biasanya kami pakai. Roll tar akan retak kalau digulung dalam kondisi dingin karena moisture atau kelembapan dari panasnya oven sudah hilang. Maka kue menjadi sedikit kering. Maka dari itu, ketika kue masih panas harus langsung digulung. Kelihatannya gampang ya, tapi percaya deh, dulu aku pernah menggulung roll tar pesanan orang. Jadinya malah pecah dengan teknik yang sama. Memang ya, benar kata orang-orang, beda tangan, beda juga hasilnya. Gak pakai istirahat, setelah mencuci semua peralatan baking, lanjut membuat bolu sakura yang resepnya sudah tayang di short. Tinggal di scroll-scroll aja. Bolu sakura ini bikinnya terlalu gampang. Bahannya cuma telur dan gula yang dimixer, lalu tambahkan tepung terigu yang sudah diayak, baking powder, dan larutan air karamel. Yang isinya cuma gula dan air. Iya, gula dan air yang dimasak sampai benar-benar larut. Kue ini bisa jadi ide jualan modal kecil dan pastinya disukai banyak orang. Dan nilai plusnya lagi, kue yang satu ini tidak perlu dipanggang, cukup dikukus menggunakan kukusan. Karena aku juga sering mendapat komentar dari kalian yang mau resep tanpa oven untuk berjualan. Paham sih, karena oven harganya mahal, bisa sampai 1 juta untuk standar kualitas industri. Sedangkan dandang cuma 150.000, dapatnya besar 2 tingkat lagi. Apalagi kalau kalian belinya di Keranjang Kuning, gratis ongkir. Ini bukan di-endorse sama Keranjang Kuning ya. Ini juga salah satu tips untuk kalian yang suka membuat kue kukus tapi bantet atau berair. Mungkin air di dandang kalian belum mendidih. Itu kenapa
Setiap kali kami membuat kue kukus jenis apapun, aku selalu memastikan air mendidih agar proses memasak lebih cepat, kue tidak bantet dan berair. Kelihatannya di-endorse nih aku sama kue Sakura. Enggak ya, siapa coba kue Sakura yang mau endorse? Tapi jujur, selain bahan dan alat yang mudah, kue yang satu ini bisa mengembang sampai 2 kali lipat. Kasarannya, adonan yang diperlukan tidak banyak, tapi hasilnya melimpah. Itu kenapa kami mengisi adonan ke dalam cetakan hanya 1/3 bagian. Oh iya, kue Sakura ini kami jual dengan harga Rp1.000 per buahnya. Dan hari ini kami membuat 80 buah. Aku paham bahwa anak-anak kurang suka sama tekstur jajanan pasar atau kue tradisional Indonesia yang mayoritas kenyal. Contoh saja kue tok, nagasari, klepon, dan masih banyak lagi. Aku bicara begini karena banyak anak-anak kecil di rumahku yang lebih menyukai kue modern. Sedih ya, kalau kue masa kecil seperti ini lambat laun akan bergeser, hilang, dan terlupakan. Yang awalnya kue-kue seperti ini menghiasi meja makan sebagai pelengkap acara-acara, justru menjadi kue nostalgia yang kita ceritakan di kemudian hari untuk anak dan cucu. Ya sudah, itu tadi cerita kami hari ini. Kalau kalian suka dengan channel ini, bisa subscribe dan like ya. Jangan lupa mampir lagi. Kita masak-masak lagi di dapur ini. Seperti biasa, anggap saja rumah sendiri. Dadah!